To 24 hours, I need more hours with you. We spent the week, but I backward, babe. Let me go. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Pagi. Oke, pagi ini kita kedatangan narasumber nih untuk ngebahas terkait dengan instansi. Perkenalkan Ibu Rilivia, Sarjana Keperawatan. Halo Ibu Rili. Halo, Halo. Apa kabar Bu pagi ini? alhamdulillah baik. Oke, baik, sehat ya. Lagi Alhamdulillah, puasa nggak Bu? insya Allah. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita mau tanya-tanya nih Bu terkait dengan instansi. Karena kebetulan kan Ibu sudah banyak pengalamannya nih di RSAB Harapan Kita dari mulai awal bekerja sampai sekarang kan Bu ya. Ya, Boleh dulu Bu diperkenalkan nama, kemudian mulai di RSAB itu sebagai apa hingga saat ini posisinya. makasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Rilivia, biasa dipanggil Rilif. Saya bekerja di RSAB ini mulai dari tahun 89. Jadi, Lama banget ya. nah, awal meniti karir saya itu dari SPK. Zaman dulu tuh ada SPK. Dari SPK, D3, S1, semua saya sudah alami. Jadi, pengalaman bekerja saya itu dari bangsal anak, dari bangsal kebidanan, dari poliklinik kebidanan, dan sekarang saya bekerja di klinik IVF atau klinik melati. Jabatan saya di klinik melati sebagai PJ, administrasi dan operasional. Begitu, Bibi. Oke. Apa nih Bu, ada tantangan nggak Bu selama bekerja di RSAB Harapan Kita? Tantangannya apa aja nih kira-kira? Tantangannya mungkin banyak pengalaman juga dari saya untuk bidang keperawatan ya. Jadi kita itu sebagai perawat itu nggak boleh mengeluh. Apapun tantangan yang ada pada kita, kita hadapi. Dan kita akan di apa ya di teamwork. Jadi harus kita sama-sama ya. Kita kalau ada masalah jangan ini solusi sendiri, kita bagikan ke teman bagaimana cara solusinya. Tantangannya hampir tidak. Wih, keren banget sih. Oke, sekarang saya bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, di tengah persaingan rumah sakit yang semakin ketat sekarang ini, banyak pasien yang menuntut pelayanan yang cepat dan ramah, layaknya pelayanan di hotel atau bank. Kemudian bagaimana nih Bu cara RSAB Harapan Kita untuk memastikan selalu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pasien? Terima kasih, jawaban yang bagus ya. Pertanyaan Bu. Oh iya, pertanyaan yang bagus. Nanti saya coba menjawab. Jadi RSAB itu punya yang namanya survei untuk kepuasan pelanggan. Jadi pasien itu setelah datang ke RSAB, kita harapkan mengisi link survei kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk mengevaluasi apa sih yang dibutuhkan oleh pasien untuk memajukan rumah sakit. Jadi dengan pelayanan itu kita berharap dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik. Bu, survei pelayanan itu di mana Bu bisanya kita temuin? Bisa kita temukan ada link-link di setiap klinik. Jadi walaupun klinik reguler, eksekutif, klinik melati juga ada. Jadi di semua tempat, di rawat inap, rawat jalan, ICU, PICU, NICU, semua kita buatkan link supaya kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oke. Kemudian nih Bu, pertanyaan kedua. Nah, yang kita ketahui sekarang ini kan ilmu medis berkembang dengan sangat pesat ya.
Kemudian bagaimana nih cara RSAB harapan kita meningkatkan pengetahuan dan skill untuk semua karyawannya? Ini juga pertanyaan yang bagus nih untuk meningkatkan skill karyawan ya. Jadi di RSAB itu diwajibkan untuk seluruh ASN harus mengikuti 40 JPL per tahun. Itu yang kita cari sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan di internal rumah sakit, kita adakan semacam WeGrow. Kita diadakan untuk Zoom seperti ini di seluruh karyawan yang diadakan setiap 1 minggu sekali. Jadi semua ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa mendapatkan nilai JPL juga untuk karyawan RSA. Oke. Kalau misal nih kita nggak tercapai 40 JPL, kita gimana? Ya itu yang eksternal itu kita harus mencari, kita harus aktif ya mencari ilmu-ilmu di luar yang dapat menunjang untuk kelangsungan kita dalam pelayanan. Oke. Kalau misal kita nggak dapat, kita kan bisa nyari di LMS, gitu-gitu ya, Bu, Iya. ya, nyari seminar-seminar di lain, Iya. di tempat lain lah, Iya. gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, gimana cara yang dilakukan oleh RSAB harapan kita untuk merespon dan menanggapi kritikan atau komplain dari pihak pasien atau keluarga nih terhadap pelayanan dari rumah sakit itu sendiri? Jadi RSAB ini kita punya tempat yang namanya handling komplain. Jadi handling komplain ini kita siap 24 jam untuk menyelesaikan masalah-masalah pasien dan mencarikan solusi. Jadi tidak ditunggu untuk besoknya. Harus hari ini juga kita selesaikan dan kita berkoordinasi dengan tim-tim terkait sesuai dengan masalah yang ada. Jadi kita cari solusinya. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini, kita selesaikan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan hari ini, kita koordinasi dengan tingkat yang lebih lanjut. Itu ada timnya dari mana, Bu? Bisa. Timnya kita bentuk dari tim humas dan pemasaran, tapi kita didukung juga sama direksi juga sampai mendukung untuk kalau ada masalah ini. Oke, keren sekali ya. RSAB selalu korek. Oh. Iya, pertanyaan selanjutnya nih, apa kiat-kiat atau strategi dari RSAB guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sehingga masyarakat memilih RS ini untuk pengobatan gitu. Nah, RSAB ini kan didirikan oleh Ibu Tin Soeharto ya pada saat itu yang merupakan rumah sakit pusat rujukan ibu dan anak nasional. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan medis yang terkait ibu dan anak kami tersedia di harapan kita dan sudah terakreditasi paripurna. Jadi kita tidak ragu ke RSAB itu karena semua yang dibutuhkan ibu dan anak ada di sini. Mudah-mudahan rumah sakit ini menjadi rujukan di Asia. Memang itu tujuan kita ke sana. Visi misinya kita kan menjadi rumah sakit itu rujukan Asia untuk ibu dan anak untuk ya. ibu dan anak. Selanjutnya, Center of Excellence dari RSAB harapan kita itu apa aja, Bu? Boleh disebut? Ada banyak ya kita untuk Center of Excellence-nya. Salah satunya di sini ya, klinik melati atau klinik IVF, yaitu program bayi tabung yang merupakan pionir nomor 1 bayi tabung di Indonesia itu ya ada di sini. Jadi mungkin tempat-tempat yang lain itu mengikuti dari RSAB harapan kita. Yang kedua, kita punya klinik perinatologi, yaitu penanganan bayi-bayi baru lahir atau perinatal terpadu sudah merupakan skala Asia. Yang selanjutnya adalah NICU. NICU itu neonatal intensive care unit. Jadi penanganan bayi baru lahir yang mengalami kelainan atau kasus-kasus yang kasus ICU yang neonatus. Terus
Selanjutnya ada bidik. Bidik itu Birth Defect Integrated Center. Jadi deteksi dini dari dia janin sampai dia penanganan sampai dia melahirkan. Selanjutnya ada klinik feto maternal. Klinik feto maternal itu kita akan melihat kelainan-kelainan bayi baru lahir pada saat masih dalam kandungan eh, dan sampai dia nanti pada saat melahirkan akankah sama gitu ya hasil dari feto maternal itu. Dan juga di feto maternal itu merupakan pendidikan dokter-dokter spesialis dan subspesialis di sini ya. Wih, keren banget. Yang selanjutnya yaitu kita untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit juga kita ada klinik eksekutif yaitu klinik Edelweiss untuk bidanannya dan Amaryllis untuk anaknya. Jadi di eksekutif itu bisa untuk bayi sehat, bayi sakit, kita juga bisa MCU dan untuk wellness. Gitu. Dan yang terakhir kita punya cath lab karena rumah sakit kita bersebelahan dengan rumah sakit jantung dan mungkin rumah sakit jantung itu juga akan kewalahan untuk menangani pasien-pasien anak dengan kelainan jantung. Kami juga bisa mengadakan adanya cath lab. Jadi untuk kasus-kasus kardiologi anak kita melakukan intervensi juga di sini. Oke. Jadi di RSAB harapan kita ini udah lengkap banget ya dari mulai nih mau program hamil, kemudian nanti kontrol kehamilan selama hamil, deteksi dininya, cek feto maternal, cek kelainan, kayak gitu. Setelah itu juga melahirkan bisa di sini. Setelah melahirkan anaknya juga bisa berobat di sini, bisa MCU atau vaksin lah ya Bu untuk bayi-bayi ya, vaksin biasanya kayak gitu. Oke, yang terakhir nih di era digitalisasi ini, apa yang kontribusi yang sudah dilakukan atau sudah dijalankan oleh RSAB dalam menunjang pelayanan itu apa aja sih Bu? Kita telah menggunakan di RSAB ini support AI. Jadi untuk coding klaim BPJS kita menggunakan AI karena kita harus sesuai ya dengan klaim yang diusulkan oleh BPJS. Terus satu lagi juga di lab IVF sini. Jadi bayi tabung itu menggunakan support AI itu atau time lapse namanya yaitu CCTV inkubator untuk pematangan embrio. Jadi memang kita juga udah mengikuti perkembangan zaman ya untuk ini lab IVF. Terus selanjutnya dari radiologi itu kalau kita sudah ada hasil di radiologi kita bisa melihat di smart atau melalui Zeta untuk ekspertisenya. Jadi kita tidak menunggu hasil pasien, jadi dokter bisa langsung baca di Zeta. Iya. Terus yang satu lagi di tempat kami itu ya mungkin ada di tempat-tempat tertentu ya ada namanya pneumatic tube. Jadi pneumatic tube itu untuk memberikan mengirim sampel-sampel darah dari ruangan langsung ke lab melalui alat tabung yang ditujukan langsung ke lab dan waktunya dengan cepat detik. Ya, hitungannya dengan detik sudah sampai ke lab. Nanti dari lab kalau memang ada hasil kita minta juga hitungan cepat. Jadi untuk situ kita kirimkan juga lewat pneumatic tube itu. Jadi lebih mempersingkat waktu kayak gitu ya. Tidak jalan dulu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan itu waktu ya yang harus ditempuh itu lebih cepat ini. Yang terakhir harapannya buat RSAB harapan kita terutama di klinik Melati ya Bu. Harapannya ya karena kita merupakan pionir ya nomor 1 di Indonesia, sebaiknya kita lebih jadi lebih dari tempat-tempat yang lain. Jadi harapan kita itu klinik Melati itu lebih terkenal ya gaungnya gitu karena kita saingan kita dengan rumah sakit swasta gitu. Jadi kalau untuk negeri mungkin kita lebih unggul mungkin ya untuk yang ini, tapi untuk swasta ya kita harus bersaing sehat supaya klinik Melati itu tetap berkembang, tetap pasiennya juga banyak dan kita juga tidak ada komplain ya.
tidak ada masalah. Itu sih yang kita harapkan untuk klinik mati makin berkembang aja. Oke, baik. Mungkin cukup ya teman-temannya atau ada pertanyaan lain? Sudah cukup menurut saya sih. Sudah cukup jelas juga jawabannya dari ibunya. Oh, oke Terima Kak. kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Ibu Rilif. Ya. Semoga sehat-sehat selalu, Amin. puasanya lancar. Oke, Amin. terima kasih. Terima kasih.